Bapak Ibu dirahmati Allah, maka 35 itu Nabi puncak. Saat setelah itulah Nabi itu sudah gelisah luar biasa. Kegelisahan itu disinilah mengawali semua kebaikan. Orang-orang yang beriman hidup di masyarakat jahiliyah pasti gelisah. Bapak Ibu kalau mau mengukur iman gampang caranya. Iman kita setebal apa? Setel TV kita itu, channel apapun setel. Kalau hati nggak gelisah, rasanya harus ditanyakan imannya, Pak. TV hari ini, setel TV, cek, setel. Setel aja jam berapa aja, setel tonton sekian lama, sekian pindah-pindah channel aja. Kalau Anda nggak gelisah hatinya, ngelihat acara-acara hari ini. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Pakai tangan, nggak bisa wabil lisani, nggak bisa tapi qalbi. Fadzalika ad'aful iman. Ini iman paling lemah. Kalau ini saya nggak ada, makanya orang-orang beriman ditinggal di masyarakat jahiliyah pasti gelisah. Pasti gelisah. Nabi gelisah, nggak begini cara hidup. Mosok patung dia yang buat, dia juga yang sujud di depannya. Nggak begini cara hidup. Masa iya mereka bunuh anak perempuan? Masa iya mereka pelacuran resmi? Pelacuran itu resmi, Pak. Dan itu dianggap nikah di masyarakat Quraisy dulu. Disebutnya nikah. Nikah itu kata Aisyah ada beberapa jenis, diantaranya pelacuran itu. Dan rumah-rumah pelacur itu dikasih tanda di depan rumahnya. Jadi kalau mau melacur ya tinggal masuk ke rumah itu. Itu legal ya di zaman itu. Gelisah Nabi, saling menzalimi, kejahatan, semua gelisah. Nah, itu orang beriman. Nah, itulah yang kemudian mengantarkan beliau ke Gua Hira. Jadi mengantarkan beliau ke Gua Hira itu kegundahan yang luar biasa. Ini nggak begini, ini mesti ada ini solusinya di mana nggak tahu. Tapi jadi itu menghantarkan beliau. Maka disebutkan kata dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasul itu at-tahannus. Tahannus itu beribadah beberapa malam di Gua Hira. Tapi ini syariat sudah tidak ada lagi ya, Pak ya. Jadi jangan sampai nanti habis pulang ngaji di sini kemudian ada ke gunung kan, ke gua, saya salah nanti. Karena syariat itu sudah tidak ada lagi. Para ulama mengatakan itu adalah syar'u man qablana. Sebagian mengatakan ini syariat umat terdahulu. Ya, kalau mau penggantinya itikaf, Pak. Ya kan? Jangan semedi. Itikaf 10 hari itu Ramadan tuh lakukan seutuh-utuhnya di masjid, enggak keluar-keluar. Semedi ini ya, di masjid itu baru. Nah, jadi disitulah kemudian menyebabkan beliau naik turun ke sana untuk memikirkan, ya. Dan Hira, Gua Hira yang di atas itu dulu disebut-sebut ya bisa melihat aktivitas orang Mekah kalau dilihat dari atas itu. Jadi Nabi renungi, Nabi tadabur ini apa yang terjadi di masyarakat, apa solusinya, tidak tahu. Ya. Sampailah kemudian semua kegundahan itu dijawab oleh Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi kalau mau tahu solusi dari kejahilian ini Quran, Pak. Mau tahu dari kegundahan orang-orang beriman hari ini Quran. Gitu kan? Itu solusinya. Iqra, mulai baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian itu wahyu pertama. Singkat kata adalah wahyu itu turun dan Nabi terus mulai membina berdasarkan panduan Quran. Umpamanya, tentunya waktu itu ya, kalau saat ini syariat sudah sempurna. Waktu itu perintah sholat 5 waktu itu belum turun. Karena perintah-perintah yang sifatnya hukum, fikih, itu rata-rata turun di Madinah. Kalau sholat 5 waktu turunnya setahun sebelum hijrah ke Madinah. Kurang lebih setahun sebelum hijrah ke Madinah. Tapi Nabi sudah ada sholat. Ada 2 sholat. Sholat pertama adalah sholat pagi sore. 2 rakaat, 2 rakaat. Sholat yang kedua adalah setelah turun surat Al-Muzammil surat Al-Muzammil ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu wa inqus minhu qalila aw zid alaihi warattil qur'ana tartila. Ada perintah membaca Quran, mentartilkan Quran, ada perintah untuk bangun malam hari, qiyamul lail dan seterusnya. Dan itu qiyamul lail itu sempat wajib selama setahun, bukan sunnah, wajib selama setahun. Sempat itu sampai turun ayat yang terakhir di surat Al-Muzammil baru jadi sunnah. Jadi di Mekah itu, Bapak Ibu dirahmati Allah, itu yang namanya ibadah itu tidak banyak perintah turun. Karena ibadah itu beban, ibadah mahdoh maksud saya, itu beban. Orang sholat kan berat. Quran yang bicara bukan saya. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Salat itu berat kata Allah. Memang berat.
Berat ya kan? Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kalau orang yang khusyuk tidak berat. Makanya kalau mau mengukur khusyuk apa enggak khusyuk gampang. Berat apa enggak? Kan gitu. Sederhana, Pak. Berat enggak tuh sholat? Kalau masih berat berarti khusyuknya belum. Ya, karena kalau buat orang yang khusyuk, sholat tidak ada beratnya. Mekah itu fasenya yang dilalui Nabi. Itu kalau dibuatkan adalah ada fase Nabi SAW di Mekah di awal-awal dakwah beliau membangun orang-orang awal. Kemudian ada peristiwa pengetatan orang-orang Quraisy sampai Nabi memerintahkan hijrah ke negeri Habasyah. Hijrah 1, hijrah 2. Kemudian pemboikotan, kemudian setelah itu peristiwa tahun kesedihan Nabi, sampai dakwah ke Taif, Abu Thalib meninggal, istrinya pun meninggal, kemudian nanti ada peristiwa Isra dan Mi'raj, kemudian ada peristiwa mengawali hari kedatangan 6 anak muda dari kota Madinah yang masuk Islam. Itulah cikal bakal Nabi membuka Madinah. Itu perlu waktu 3 tahun. Nah, singkat saya sampaikan poin-poin ini. Waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berbicara mulai berdakwah itu kan dia perlu mendakwai orang karena perlu tim, nggak bisa kerja sendiri. Ya sehebat Nabi Muhammad nggak bisa sendiri. Jadi kalau ada orang hebat sendiri nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Nabi ketika hijrah Nabi mengeluarkan satu kalimat. Kata Nabi, innalakum ikhwanan wadaron ta'manuna biha. Kalian punya ikhwan berarti tim, saudara-saudara seperjuangan. Daron dan dar itu rumah, tempat. Ta'manuna biha, kalian aman di sana. Jadi perlu dua-duanya, Pak. Perlu pendukung tim dan perlu tempat. Ya, markas. Yes, markas. Penting dua-duanya. Ada markas nggak ada tim ya nggak bisa. Ada tim nggak ada markas susah, Pak, untuk merencanakan segala hal. Dua-duanya harus ada. Maka Nabi terus mencari orang dan mencari tempat. Kalau Imam Az-Zuhri menghitung sampai 15 suku itu ditawarin Nabi nggak satu pun terima. Telaten Nabi, Pak, telaten, tawari satu nggak ada satu pun terima. Nah, tapi ada poin menarik di awal dakwah Nabi. Di awal dakwah Nabi ini menarik, Pak. Ternyata memang Nabi memulai hanya dengan 6 orang saja itu. 6 orang. Di Mekah 6, di Madinah 6. Menarik ini. Di Mekah kalau kita hitung lihat, ada Nabi SAW, ada Khadijah. Ini pertama masuk Islam ya. Ada Khadijah, ada putra putri beliau. Kita jadikan satu. Ada Ali bin Abi Thalib. Ada Zaid bin Harithah, anak angkat beliau. Ada Abu Bakar, teman terbaik beliau, teman terdekat. Berapa orang? Kalau di total kurang lebih 6. Kalau dicetilkan di anaknya lebih banyak. Di Madinah, waktu Nabi mau dapat Madinah juga hanya 6 anak muda Madinah. Semua laki-laki, 6 orang. Jadi sebenarnya, Pak, untuk membangun sebuah peradaban, jumlah segini udah kebanyakan. Jadi kalau jumlah segini nggak mampu berbuat apa-apa, ya mari kita koreksi pengajian ini. Kita harus mampu berbuat sesuatu, Ustaz. Nabi 6 orang saja untuk membuka Madinah yang nanti menjadi pusat peradaban bumi. Itu hanya modalnya 6 orang. Ini udah berapa yang hadir, Pak? Kan Masya Allah, Pak. Ini sudah cukup untuk berapa kota saat ini? Cukup, Pak, ya kan? Cukup untuk berapa kota, ya kan? Ya. Asal konsep perjuangannya memang seperti Nabi itu, Pak. Hanya 6 orang. Nah, 6 orang itulah yang mengawali hari-hari ya, Nabi SAW, terus berkembang, tumbuh, saling terus datang. Hari kedua langsung datang orang-orang terbaik. Utsman, Abdurrahman bin Auf, Talha, Zubair, Sa'ad, orang-orang istimewa itu datang di hari kedua atas jasa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang menghantarkan hidayah setelah Allah SWT. Ini terus berjalan, Pak, sampai lama-lama diketahui kegiatan ini oleh orang Quraisy. Maka tadi saya katakan, membangun itu nggak usah banyak bicara, bangun saja, bangun, dibangunkan itu, dibangun oleh Nabi, itu aja ketahuan. Begitu ketahuan mereka mulai melakukan intimidasi, caci maki, segala macam, sampai fisik, sampai disiksa. Tapi Nabi Muhammad tidak disiksa gara-gara hanya karena dia Quraisy saja dan dia dari keluarga Bani Hashim, itu aja. Kalau enggak disiksa juga. Walaupun sekali waktu ada juga yang nekat. Sampai Nabi melihat bahwa solusinya adalah mereka harus hijrah ke negeri Habasyah. Kata Nabi, yang mau hijrah ke negeri Habasyah. Menyelamatkan iman. Hijrah Habasyah 1, hijrah Habasyah 2.
Nah, Nabi terus melakukan dakwah, makin hari keadaan di Mekah makin sulit. Makin sulit. Dan puncaknya adalah pemboikotan itu. Tahun 7 sampai tahun 10 kenabian. 3 tahun Nabi diboikot. Pemboikotannya lebih jahat dari hari ini. Kalau ada negeri yang di embargo hari ini, lebih jahat Quraisy dulu waktu memboikot Nabi SAW. Karena bukan cuma ekonomi yang diboikot itu. Ekonomi, ya. Bahkan sampai tidak boleh berbicara dengan mereka. Tidak boleh jual beli dengan mereka. Terus makan apa? Setiap ada yang datang dagangan nggak boleh jual beli sama mereka. Duduk nggak boleh sama mereka. Yang sudah mau menikah dengan mereka, batalkan pernikahan. Jahat, Pak. Jahat sekali. Keadaan itu sangat memburuk keadaannya. Dan selesai pemboikotan itu Abu Thalib meninggal. Usia sudah tua, kesehatan mulai bermasalah, apalagi di usia pemboikotan dia ikut diboikot walaupun tidak beriman. Tapi karena dia melindungi Muhammad, dia ikut diboikot. Dari keluarga Nabi semua diboikot kecuali Abu Lahab yang nggak diboikot. Dari keluarga Nabi. Karena itu malah dedengkotnya. Gitu. Begitulah perjuangan Nabi di kota Mekah dan itu terus dilakukan dan subhanallah Allah hibur banyak nabinya. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Muhammad, jangan sampai kau lukai dirimu, kau bunuh kau mencederai dirimu hanya karena kamu sedih melihat mereka tidak kunjung beriman. Jadi banyak sekali ayat hiburan buat nabinya, Pak. Sedih, Pak, ya Allah, ini datang ke Taif dilempari, datang ke sini dihina, di sini dicaci maki, di sini bahkan Nabi sholat ditindih dengan kotoran onta. Nabi dicekek juga waktu sholat. Sahabatnya udah dikepukin, dipukuli, bahkan ada yang meninggal, ditombak seperti Sumayyah dan seterusnya. Sangat menyedihkan. Jadi keadaan perjuangan awal sangat luar biasa. Bapak Ibu pernah jalan kaki ke Taif? Jangan, Pak, jangan coba. Kalau nggak kuat. 70 kilo. Naik gunung. Nabi jalan kaki, Pak, untuk Islam ini. Boleh, Pak, kapan kita coba. Supaya kita merasakan begini rasanya, ya Allah, Nabi dakwah. Jalan sendirian hanya dengan putra angkatnya, Zaid bin Harithah, jalan kaki. Jalan kaki. Mau menyampaikan Islam, bukan bisnis, mau menyampaikan Islam. Kok ke gunung untuk ke negeri Taif. Sampai di sana mending disambut baik-baik, kasih teh, enggak. Dikasih batu. Lempari, laki, perempuan, muda, semua, tua, muda, semua ngelempari. Terluka-luka Nabi. Sedih, Pak, Nabi. Nabi itu jalan turun dari Taif sampai ke sebuah tempat namanya Qarnut Tha'alib. Qarnut Tha'alib itu hari ini wilayah As-Sailul Kabir di Taif. Itu beberapa mil, sekitar mungkin 3 mil kalau nggak salah. Itu turun, Pak. Itu saking sedihnya beliau. Itu jalan kontai itu enggak tahu yang dipikirkan. Jalan aja, tahu ya? Jalan enggak? Jalan, tapi jalan dia. Begitu sampai di Qarnut Tha'alib nanya ke Zaid, sampai di mana kita? Baru Nabi sadar dia jalan. Saking sedihnya, Pak. Sudah bermil-mil jalan sampai di Qarnut Tha'alib ya Rasul. Itu disitulah malaikat datang. Malaikat itu yang menawarkan Muhammad kalau mau sudah diizinkan Allah untuk menghancurkan masyarakat Taif dengan 2 gunung itu. Kata Nabi, tidak. Innahum qaumul la ya'lamun. Mereka umat yang tidak tahu. Mereka tidak tahu kalau aku Rasul. Mereka tidak tahu kalau aku bawa kebaikan, ya. Mereka tidak tahu. Kata Nabi, bal arju an yakhruj min aslabihim man ya'budullaha wahda. Bahkan saya berharap suatu hari keluar dari tulang sulbi mereka generasi yang hanya beribadah pada Allah saja. Coba, Pak. Nabi tidak pernah putus asa. Makanya itu pelajaran. Bapak ibunya susah dididik, anaknya culik, Pak. Dalam mana yang positif, ya kan? Anaknya yang dibina, bapaknya susah, anaknya bina. Nabi tidak pernah putus asa. Bapaknya susah, saya berharap keluar dari mereka generasi yang lebih beriman. Nah, Madinah oleh Nabi disiapkan 3 tahun. Ini hebat, hebat. Nabi menyiapkan Madinah 3 tahun tanpa Nabi datang ke kota Madinah. Bapak Ibu kalau ada bapak yang punya usaha, kalau mau buka usaha, ya buka usaha ke cabang di sebuah tempat, datang dulu, survei dulu, ini dulu kan. Nabi tidak perlu itu. Cerdas Nabi SAW. Orang cerdas. Allah berikan untuk syariat ini karena makanya gitu, Pak. Kalau punya anak tolong, ya kan. Kalau ada Bapak Ibu yang punya target salah satu anak saya harus jadi ulama nih, jadi ustadz nih, tolong dikasih yang pinter, Pak. Jangan anak sisa. Ya, begitu anak bodoh, nggak naik kelas, kemudian nakal, baru pesantren jatahnya. Makanya umat ini rusak. Yang pinter masuk kedokteran. Yang pinter jadi arsitek, ya kan? Yang bodoh jadi ustadz. Makanya Indonesia masalah, Pak. Jangan salahkan.
Ini betulan ini. Padahal syariat ini perlu orang cerdas. Quran ini orang perlu secerdas Rasulullah SAW. Bukan anak sisa. Jadi pilih anak paling cerdas, masukkan dia jadikan ulama, Pak. Yang lainnya sisa saja nggak apa-apa. Betul ini. Karena tugas terberat itu tugas wahyu itu. Ya, jadi tolong dibalik nih Pak cara berpikirnya. Dibalik tolong Pak. Supaya maju negeri ini dengan Islam. Rasulullah SAW menyiapkan Madinah 3 tahun. Begitu beliau dapat 6 anak muda itu. Nabi keliling, asal sudah musim haji, Nabi keliling dari satu suku ke suku lain yang datang haji itu. Sampai Nabi ketemu 6 itu, 6 anak muda ini datang ditawari Islam, mereka mau masuk Islam. Gitu mau masuk Islam, nih subhanallah. Ini enaknya kalau ketemunya sama anak muda, Pak. Mohon maaf tidak menyingkirkan orang tua ini, Ustaz. Orang tua punya posisi tersendiri yang mulia. Tempat kita bertanya, pengalamannya sudah panjang segala macam. Tetapi namanya peradaban ini itu adanya di pundak anak-anak muda, Ustaz. Dan itu kalimat Imam Ibnu Katsir, bukan kalimat saya. Ketika beliau menjelaskan surat Al-Kahfi, fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Fityah itu artinya anak-anak muda yang masih belia, remaja, Pak. Imam Ibnu Katsir mengatakan, dan begitulah. Kalau Al-Sabul Kahfi anak muda juga, dan begitulah para pendukung Nabi SAW adalah anak-anak muda. Makanya kalau ngaji isinya anak muda sudah betul. Sudah betul ngajinya, Pak. Bukan berarti kalau isinya tua nggak benar. Tapi manfaat akan lebih besar ketika yang ngaji anak-anak muda, Pak. Ya kalau sudah tua kan ngaji 2 jam sudah melintir kanan, melintir kiri, ya kan, sudah mulai nyari senderan. Ya wajar Pak, sudah ini kan, sudah lama kita pakai nih onderdilnya, kan, sudah lama. Oh anak muda Pak, subhanallah, mau sampai kapan dilayani? Suruh kemana mereka jalan, kreatif, cerdas, masih fresh, itu anak muda. Dan pendukung Nabi SAW muda semua. Tidak ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga, tidak ada yang lebih tua dari Nabi. Yang paling tua Abu Bakar itu pun 3 tahun lebih muda dari Nabi SAW. Semuanya muda-muda, Pak. Karena tadi. Nah, Madinah pun sama, isinya anak muda, Pak. Itu 6 anak muda itu yang mengawali Madinah. Tahun depan 6 anak muda berhasil mendakwai 7 orang. Bayangkan, setahun kenaikannya 100% lebih sedikit. 6 tambah 7, 13 totalnya. Itu ngaji bener tuh baru, ya kan? Nambah 100% setahun. Ya, kalau ngaji malah berkurang terus bubar, ya. Salah. Dari 6 tahun depan tambah 7. Itulah Baiat Aqobah 1. Di 13, tapi yang dibayar cuma 12 karena Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu absen. Tidak bisa datang. Yang dibayar 12 orang. Tahun berikutnya berlipat, Pak, menjadi 75 orang. Dari 13 sampai 75 berapa kenaikannya? 500% lebih, Pak. Subhanallah, Pak. Tapi Nabi melihat pertumbuhan yang sangat cepat itu, Nabi segera dengan cerdas untuk menyusipkan orang. Kan ini pertumbuhan cepat ini, percepatan ini sebenarnya tidak menarik. Tidak menarik, Pak. Karena dia cepat lebar, tapi kualitas nggak ada. Mungkin ketemu Nabi cuma di situ aja. Ketemu sebentar, wah ini bahaya. Percepatan tanpa ilmu, itu bahaya. Maka Nabi cerdas. Setelah Baiat Aqobah 1 itu, Nabi susulkan orang. Ini ahli ilmu, ahli Quran. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Diutus Nabi ke Madinah. Ini safir pertama Nabi. Duta pertama Nabi SAW. Mus'ab bin Umair. Mus'ab lah yang membantu membuka Madinah dengan ilmunya. Mengawal 13 anak muda itu. Jadi begitu, Pak. Kalau mau percepatan, perbanyak ahli Quran untuk mengawal percepatan itu. Percepatan tanpa ilmu ahli Al-Quran, percepatan itu malah akan jadi bumerang buat kita. Itu sampai kemudian tahun depan, 75 orang. Ada perempuannya juga bahkan, walaupun sedikit. Kemudian itu dibayat, terjadi Baiat Aqobah 2. Setelah itu Nabi bilang, sudah siap Madinah untuk dihijrahi. Kata Nabi, hijrah kalian. Hijrah. Dan hijrah adalah momentum mahal. Momentum besar. Pahalanya luar biasa. Setiap sahabat punya pengorbanan sendiri-sendiri. Ada yang berkorban bisnisnya, ada yang berkorban hartanya, ada yang berkorban orang-orang yang dicintainya, keluarganya. Ada yang bahkan Nabi SAW dihargai kepalanya. Yang bisa membunuh Muhammad atau menangkap Muhammad, 100 ekor unta dia dapat. Jadi hijrah itu selalu mulia, Pak. Makanya kalau ada teman yang hijrah, tolong ditemani. Ada teman nih,
mau hijrah dari yang buruk, mau tobat, tolong ditemani, Pak. Karena dalam sejarah hidup Nabi, iblis itu datang 2 kali, datang sendiri, Pak. Iblis. Bukan setan-setan kecil-kecil, jin-jin biasa, enggak. Iblis langsung 2 kali. Pertama waktu Nabi mau hijrah, yang kedua waktu perang Badar. Mengapa di 2 momentum ini? Karena waktu di perang di mau hijrah itu momentum besar, momentum perubahan, titik tolak. Makanya tadi pelajarannya, kalau ada teman kita mau taubat, mau hijrah, tolong ditemani, Pak. Itu iblis saja nggak ridho itu. Dia nggak ngutus jin yang lain, kalau perlu dia turun sendiri untuk menggagalkan hijrah itu. Nggak ngutus anak buahnya. Kalau big boss turun kan berarti nggak sembarang masalahnya kan? Ya, kalau masalah kecil-kecil ngapain big boss yang turun? Iblis turun langsung. Nah, kenapa Badar? Iblis juga hadir karena itu perang besar pertama muslimin. Nggak boleh menang. Kalau menang bahaya. Muslimin punya naik semangatnya kan? Oh, naik. Nah, itu iblis langsung yang datang. Nah, hijrah 10 tahun di kota Madinah. Terbagi menjadi poin-poin, saya sampaikan singkat untuk penutup, bahwa ada tahun pertama, ada tahun 2 sampai 5, ini udah hijriah hitungannya, Pak, ya, kan hijriah dimulai. Tahun 1 hijriah, tahun 2 sampai 5 hijriah, tahun 6 hijriah, tahun 6, kemudian 7, kemudian 8, setelah itu 9 sampai wafat. Ini pembagian ini menjadi sangat luar biasa karena ini adalah tahun di mana Nabi sudah punya kota, punya negeri sendiri. Sudah punya tempat sekarang. Dan kekuatan besar muslimin menjadi sebuah kekuatan yang mulai mengkhawatirkan banyak musuh-musuh Islam. Tahun pertama Nabi gunakan untuk membangun pondasi sebuah negeri. Apa yang dilakukan? Begitu Nabi nyampe, pertama kali yang dilakukan adalah bangun masjid. Selalu itu konsep peradaban. Selalu itu. Orang bicara tentang kebesaran, tentang kebangkitan, tentang peradaban, tentang khilafah, tapi masjidnya kosong. Nggak ada itu. Nggak ada itu, Pak. Ya. Masjid, di mana-mana masjid dimulai. Nabi masjid. Bahkan masjid dibangun sebelum rumah nabinya. Nabi numpang tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Abu Ayyub punya rumah 2 lantai, Nabi tinggal di atas. Jadi Nabi numpang aja dulu, nah gampang, ya kan? Masjid bangun duluan. Setelah itu Nabi membangun at-ta'akhi, baru bangun SDM-nya dipersaudarakan. Karena ini kan pertemuan 2 suku, 2 kelompok besar yang nggak saling kenal, Pak. 1 muhajirin, 2 ansor. Nabi persaudarakan, ini saudaranya ini saudaranya ini, tanggung jawab ya, ini saudara-saudara yang nggak datang, ini nggak punya uang, nggak punya kerjaan, belum punya rumah, nggak punya kerabat. Ya, tolong dibawa, dijaga, urusan kamu, tanggung jawab kamu. Ini menarik konsepnya. Menarik, Pak, konsep ini. Kalau ini dilakukan, nggak ada tuh perang etnis kayak di Indonesia ini. Ya, itu diikat di antara mereka. Nah, disitulah kemudian Nabi SAW setelah itu mulai membuat perjanjian. Ini yang disebut dengan Piagam Madinah. Nah, tapi sayangnya Piagam Madinah ini dipahami salah. Asal bicara Piagam Madinah, kita selalu bicara toleransi. Bukan dari situ mulai Piagam Madinah, Pak. Piagam Madinah itu dimulai dari kalimat Rasul. Kata Nabi, innakum ummatun wahidah min dunin nas. Kalian umat yang satu, terpisah dari umat yang lain. Apa maksudnya? Muslimin itu eksklusif. Kita ini sekarang takut banget dikatain eksklusif. Wah, ini eksklusif. Wah, enggak, kita enggak eksklusif. Eksklusif itu kata Nabi. Muslimin ini harus eksklusif. Kalian umat yang satu, yang terpisah dari umat yang lain. Eksklusif, Pak. Dari sisi apanya? Akidahnya, keyakinannya, harus eksklusif. Gak bisa nggak eksklusif. Ibadahnya beda kita dengan agama yang lain. Akidahnya beda. Ya harus eksklusif. Baru setelah itu Nabi SAW menyatukan muhajirin ansor dalam persatuan perjanjian. Baru berikutnya Nabi buat perjanjian dengan Yahudi yang tinggal di sekeliling kota Madinah. Perjanjian apa? Perjanjian untuk sama-sama menjaga kota Madinah. Itu baru disebut toleransi. Ya, jadi bukan mulai dari toleransi, karena begitu mulai dari toleransi, hari ini banyak akidah kita yang kita korbankan. Gara-gara kata toleransi. Dari situ mulainya, baru kita bicara toleransi. Dibangun, setelah itu Nabi membangun ekonomi Madinah. Pasar. Tuh, Pak, jadi pasar itu harus segera dikuasai oleh muslimin. Nah, dari dulu, musuh muslimin di pasar adalah Yahudi. Bapak Ibu,
dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pasar Nabi SAW itu diletakkan face to face dengan pasar terbesarnya Yahudi, itu pasar Bani Qainuqa. Posisinya di sebelah kanan Masjid Nabawi hari ini. Jadi kalau kita ngadap kiblat, posisi di sebelah kanan Masjid Nabawi. Agak ke belakang itu pasar Nabi, yang bagian agak depan sana, pojok itu adalah pasar Bani Qainuqa. Itu semua sudah tidak ada hari ini. Itu tempatnya dulu. Nabi letakkan pasar itu langsung berhadapan. Supaya langsung lihat nih, mana yang paling berkah, mana yang paling berhasil, mana yang lebih maju, mana yang lebih laku. Kan itu Pak. Untuk supaya semua tahu bahwa konsep ekonomi Islam jauh lebih hebat daripada yang lain. Susah kalau hari ini kita mau membicarakan tentang penerapan syariat di pasarnya Yahudi. Kan nggak bisa. Sulit. Mau menerapkan syariat di banknya Yahudi. Kan nggak bisa Pak. Yang punya tempat marah, ya kan nggak mau. Lapangan-lapangan dia, masa kita punya aturan sendiri. Rasulullah SAW membangun perekonomian itu. Nah, itu semua sudah dijalani sampai kokoh bangunan awalnya. Baru tahun 2 sampai tahun 5 adalah tahun perjuangan Nabi perang. Itu musuhnya 3. 1 Quraisy, 2 Yahudi, yang ketiga Arab-Arab Badui. Berbagai macam suku. Jadi 3 musuhnya. Ini urutan. Yang paling kuat ini, kemudian ini, baru ini. Ya, dan itu dalam tahun 2 sampai tahun 5. Tapi dari tahun ke tahun itu terjadi peningkatan-peningkatan. Umpamanya, Nabi di awal peperangan perang Uhud kan kalah. Kalah di awal perang, tapi di ujung peperangan tidak jelas hasilnya. Tapi walaupun kalah di situ, itu sebenarnya ada kemenangan muslimin. Di mana kemenangannya? Orang-orang musyrik Quraisy itu sudah menyiapkan perang itu setahun sebelumnya. Itu siap betul. Mereka danai setahun pendanaan mereka kumpulkan, mereka kembangkan bisnis untuk mendanai perang. Balas dendam pada kekalahan mereka di perang Badar setahun sebelumnya. Tapi mereka sudah dengan semua persiapan itu tidak bisa mengalahkan muslimin. Bahkan mereka membawa pasukan 3 kali lipat dibanding muslimin. Tetap tidak bisa mengalahkan. Makanya Quraisy tahun 4 tidak bergerak, Pak. Itu tahun 3 itu. Kenapa? Tahun 2 mereka siap kalah, tahun 3 mereka lebih siap kalah juga, atau bukan kalah, mereka tidak bisa menangkan pertarungan. Tahun 4 mereka nggak bergerak. Tahun ke-5 mereka baru bergerak lagi, itu pun setelah dibantu oleh Arab-Arab yang lain, suku-suku yang lain, diprovokasi oleh Yahudi. Sekarang kumpul 3-3 yang jadi satu. Makanya begini Bapak Ibu, ini sebenarnya satu hal yang menurut saya menarik. Musuh Islam itu kalau sudah bersatu, itu sebenarnya walaupun itu menyulitkan muslimin, tapi yakinlah bahwa mereka sudah mulai lemah. Mereka nggak bisa sendiri. Ya? Ini sudah gabung nih, 3-3-nya. Mereka sebelumnya kan sendiri-sendiri. Quraisy menyerang sendiri, Yahudi iseng sendiri, orang Arab Badui. Sekarang nggak, 3-3-nya gabung jadi satu di perang Khandaq tahun 5 Hijriah atau perang Ahzab. Karena ternyata mereka kalah juga dengan izin Allah. Begitu kalah, bayangkan musuh itu 10.000 orang. Pak. Di perang Uhud itu kan 3.000 orang. Naik jumlahnya di 10.000 orang. Dan jumlah itu sangat besar. Dan Rasulullah SAW begitu menang di peristiwa Khandaq itu, kan tidak sempat terjadi perang besar, Allah hancurkan dengan angin besar, dan silakan nanti baca surat Al-Ahzab. Rasul mengatakan kalimat, dan ini masuk fase baru. Nabi mengatakan, Al-an naghzuhum wa la yaghzunana. Sekarang kita perangi mereka, bukan mereka yang perangi kita. Masuk fase baru. Itu tahun 5, Pak. Maka tahun 6, muslimin sudah percaya diri luar biasa. Nabi mimpi masuk Mekah dengan aman itu. Di surat Al-Fath. Ya, nah kemudian Nabi berangkat dengan sahabat sana, ternyata di stop di Hudaybiyah. Pintu menjelang masuk ke kota Mekah. Terjadilah perjanjian damai Hudaybiyah. Perjanjian damai Hudaybiyah itu sebenarnya terlihat secara zahir, secara nampak kasat mata itu tidak adil, nggak seimbang, merugikan muslimin, tapi tidak merugikan muslimin. Umar aja sampai protes tentang perjanjian itu ke Rasul. Ini nggak imbang ya Rasulullah. Kenapa kita terima kehinaan ini? Nabi menjawab sederhana. Kata Nabi, aku ini hanya hambanya, aku ini hanya Rasulnya, dialah penolongku dan tidak mungkin menyia-nyiakan aku. Karena ini artinya ini perintah Allah. Ada bimbingan Allah. Ini bukan kehendak saya. Dan betul Pak, sekarang gini. Musuh nomor 1, sekarang mereka yang minta damai. Quraisy itu minta damai 10 tahun nggak perang. Kita damai 10 tahun nggak perang. Diterima sama Nabi kan? Begitu tahun 7, kemudian Khaybar melawan Yahudi.
Karena sudah damai dengan Quraisy. Yahudi dihabisi di Khaybar, artinya bahwa itu mereka masyarakat provokator yang jahat. Yahudi itu dari dulu nggak pernah berani perang besar, Pak. Dari dulu nggak ada Yahudi berani perang besar. Baca surah Al-Hasyr dalam bab ini, yaitu tentang Yahudi. Ya, tidak ada. Mereka beraninya memerangi kita itu dari balik benteng-benteng yang tebal. La yuqatilunakum jami'an illa fi qura muhassanatin aw mi wara'i judur. Ba'suhum bainahum syadid. Orang-orang Yahudi itu kalau perang lawan kita beraninya dari balik tembok yang tebal, makanya ditembokkan Palestina hari ini. Itu kalimat Quran, Pak. Atau dari sebuah tempat yang sangat terjaga keamanannya, karena pertarungan antar mereka pun sangat kuat. Jadi antar mereka itu pertarungan. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kamu menduga bahwa mereka bersatu, padahal hati mereka bercerai-berai. Jadi kadang-kadang gitu, Pak. Kadang-kadang kita ini kenapa menjadi merasa kecil? Itu karena kita melihat, wah hebat musuh, waduh kita ini bukan siapa-siapa. Nah, Pak. Bacalah Quran, kita akan tahu bahwa kita luar biasa. Dengan izin Allah, dengan bimbingan wahyu, luar biasa, Pak. Kita mampu berbuat. Bukan kecil. Muslimin ini besar dengan Islam. Nah, tahun 6 itu perjanjian damai. Perjanjian damai itu adalah masa di mana Nabi SAW tidak perang lagi sama orang-orang Quraisy. Tahun 7 ada perang Khaybar besar, itu melawan Yahudi. Tentu ada masih yang perang-perang yang lain. Tahun 8, karena perjanjiannya tahun depan kamu baru boleh masuk umroh. Tahun ini nggak boleh pulang. Tahun depan masuk. Tahun 8 Hijri, tahun 7 itu ada umroh qadha namanya. Kemudian tahun 8 itu Fathu Makkah. Ya. Tahun 8 Fathu Makkah. Fathu Makkah itulah momentum besar yang diabadikan di surat Al-Fath. Inna fatahna laka fatham mubina. Ini kemenangan besar kiblat muslimin. Kebayang apa hari ini? Kalau tidak terjadi Fathu Makkah, jangan-jangan kita ini sujud, sholat, jungkir balik itu, tapi di sana patung semua. Kebayang? Iya, Pak. Subhanallah, itu kemenangan nyata. Ka'bah 360 patung di sekelilingnya bersih. Di zaman itu Fathu Makkah, mereka masuk Islam. Nah, di tahun 8 Hijriah. Tahun 9 itu tinggal pembersihan di sekeliling Madinah, ya Taif. Nah, itu kejadian kalimat Nabi tadi, Pak. Apa tadi kalimat Nabi? Saya berharap lahir dari tulang sulbi mereka masyarakat generasi yang beribadah pada Allah. Tahun 9 Taif masuk Islam. Berapa tahun jaraknya dari saat Nabi mengeluarkan kalimat itu? Itu peristiwa tahun 10 kenabian, dan ini kejadian tahun 9. Jadi kurang lebih 12 tahun setelah Nabi berucap, Taif masuk Islam. 12 tahun itu anak kita umur SD, Pak. Satu generasi. Ya, lahir generasi yang beribadah pada Allah. Taif masuk Islam, Pak. Tahun 9 Hijriah. Setelah itu yang tersisa tinggal tahun 10 tinggal Amul Wufud. Amul Wufud. Tahun utusan-utusan sudah datang masuk Islam sudah. Tahun 7 tadi ada yang kelewat. Tahun 7 adalah Nabi mulai dakwah dengan surat ke raja-raja sekelilingnya. Romawi, Persia, Oman, Bahrain, Mesir, dikirimi surat oleh Nabi SAW. Ya, ada yang beriman, ada yang menolak dengan kasar, ada yang menolak dengan lembut. Jadi macam-macam. Dakwah pakai surat. Nah, nanti tahun 10 itu sudah utusan-utusan datang ke Madinah menyatakan diri masuk Islam. Kemudian turun surat Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ini adalah termasuk surat-surat yang terakhir turun, yang menyatakan bahwa telah datang kemenangan, pertolongan Allah telah datang. Kau lihat manusia berbondong-bondong sudah masuk Islam, maka bertasbihlah kamu dengan memuji Tuhanmu dan beristighfarlah kamu. Maka dari itu setelah turun surat itu Nabi sangat banyak beristighfar, Pak. Ya, beliau sangat banyak astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu Nabi sangat banyak beristighfar setelah turun, karena diperintahkan untuk bertasbih dan beristighfar. Dan setelah itulah maka itulah termasuk surat yang oleh Abdullah bin Abbas dimaknai sebagai ini tanda dekat ajalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena sudah selesai tugasnya. Maka kemenangan terbesar itu berarti bukan menguasai secara politis, bukan menguasai secara ekonomi, tapi kemenangan terbesar adalah wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu kemenangan terbesarnya Nabi SAW, Pak. Kau lihat manusia mendapatkan hidayah beramai-ramai. Baik.
Jadi kalau mau mengukur kemenangan besar apapun di sebuah tempat adalah lihat seberapa banyak masyarakat yang mendapatkan hidayah Islam. Itu baru kemenangan besar. Tugas Nabi jadi Nabi. Dengan itu maka selesai. Begitu selesai, disebutkan dalam hadis bahwa setiap Rasulullah SAW, setiap Nabi, itu kalau sudah tugasnya sudah selesai, sudah mau datang ajalnya, itu akan didatangkan oleh malaikat, dikasih pilihan. Kau akan meninggal sekarang atau kau pilih masih hidup lagi. Dan ditunjukkan tempatnya di surga. Sudah mulai dilihatkan tempatnya di surga. Nabi SAW makanya ketika mau meninggal, beliau mengatakan sambil menunjuk tangan ke atas, ilar rafiqil a'la. Ilar rafiqil a'la. Rafiqil a'la artinya saya memilih Allah SWT. Aisyah yang menyaksikan itu mengatakan, kalau begitu beliau tidak memilih kita. Beliau lebih memilih kembali pada Allah SWT. Kan dikasih pilihan, Pak. Mau tetap di sini, terus kau lanjutkan, atau kau menghadap Allah. Kata Nabi, ilar rafiqil a'la. Saya ingin kembali pada Allah saja. Kerinduan pada Allah SWT. Berjumpa Allah yang mengutusnya. Orang beriman, Pak. Meninggal itu bertemu Allah SWT. Rindu pada Allah SWT. Saya Aisyah mengatakan, beliau tidak milih kita lagi. Beliau milih Allah SWT. Subhanallah. Beliau sakit, Pak. Beliau sakit beberapa hari. Beliau merasakan tulang urat-urat nadi seperti putus. Ini kata Nabi gara-gara beliau makan racun tahun 7 Hijriah. Diracun oleh Yahudi. Wanita Yahudi yang membubuhkan racun di daging kambing. Hari ke hari beliau sakit. Beliau sakit, panas tinggi. Panas tinggi. Beberapa sampai beliau tidak sanggup sholat lagi ke Masjid Nabawi. Nabi sampaikan, Abu Bakar gantikan jadi imam. Gantikan jadi imam. Abu Bakar menjadi imam. Penunjukan Rasulullah SAW. Dan itu menjadi penunjukan kelak menjadi pemimpin menurut para ulama. Rasulullah SAW tidak sanggup ke masjid. Ketika Nabi merasa segar, maka Nabi dipapah oleh 2 orang ke masjid. Nabi paksakan diri saat sakit. Kita yang masih segar, subhanallah. Nabi sakit, segar sedikit, Nabi ke masjid. Dipaksa Nabi dipapah 2 orang, Nabi ke masjid. Tapi ketika sudah tidak lagi sanggup Nabi ke masjid, Nabi pingsan, sadar lagi, pingsan lagi, sadar lagi. Nabi meletakkan tangannya di air di sampingnya. Kata Nabi, inna lil mauti lasakarat. Kematian itu benar-benar ada sekaratnya. Allah, panas, Pak. Badannya panas sekali dan beliau pingsan, sadar, pingsan, sadar. Subhanallah. Rasul minta izin pada istri-istrinya. Boleh nggak aku dirawat di rumah Aisyah? Semua istrinya mengizinkan. Nabi tidak dirawat di rumah Aisyah. Dan terakhir kalinya adalah Nabi SAW ada di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, Rasul ada di pangkuanku. Di pangkuanku saat beliau wafat. Dan Rasulullah SAW sebenarnya pagi itu Nabi sempat waktu itu karena Rasul wafat pada 12 Rabiul Awal hari Senin. Seperti beliau lahir tanggalnya. Beliau sempat membuka jendela. Kita tahu kamar Aisyah di samping Raudhah. Nabi sempat membuka jendela, melihat para sahabat sedang sholat. Nabi senyum. Senyum, subhanallah. Sahabat semua senang, hampir membatalkan sholatnya. Senang melihat Nabi SAW. Senyum. Tapi subhanallah, itu senyum terakhir Nabi SAW. Senyum terakhir beliau itu. Hari terakhir Rasulullah SAW. Senyum terakhir beliau. Sahabat yang menduga bahwa beliau akan sehat. Ternyata adalah senyum terakhir beliau. Sebuah salam perpisahan. Dan Rasul wafat hari itu. Anas bin Malik mengatakan bahwa kata Anas bin Malik, tidak ada hari yang paling gelap buat kami kecuali ketika Rasulullah SAW wafat. Semua sahabat bersedih. Orang mulia itu telah pergi. Orang yang mengawal kebesaran hidayah manusia itu kemudian telah menghadap Allah SWT. Menyisakan buat kita ajarannya. Menyisakan buat kita sunnahnya.
yang harus kita pegang, yang oleh beliau jamin. Taraktukum 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang putih dan lebar, yang malamnya saja seperti siang terangnya. Tidak ada yang berpaling darinya kecuali akan celaka. Subhanallah, Rasul tinggalkan itu buat kita. Dan hari itu adalah hari bersedihnya para sahabat Nabi SAW. Sahabat tidak bisa, bahkan Umar tidak bisa menerima kabar wafat Nabi SAW. Dan Abu Bakar lah yang menenangkan Umar. Sampai Abu Bakar mengatakan, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah wafat. Tapi siapa yang menyembah Allah, Allah Maha hidup dan tidak pernah mati. Dan Abu Bakar membacakan ayat, kemudian jatuh pedangnya Umar. Umar menangis. Dan kemudian keluarga Nabi menyiapkan beliau untuk dimakamkan. Dan pemakaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau terus berkarya sampai di akhir kehidupan beliau. Bahkan beliau sempat mengirimkan pasukan Usamah di akhir kehidupan itu. Dan karya besar yang terus dilakukan. Dan itulah hari akhir kehidupan Rasulullah SAW. Tahun 11 Hijriah. Tahun 11 Hijriah beliau wafat. Dan meninggalkan seluruh jazirah Arab telah mendapatkan hidayah Allah SWT. Karya sangat besar. Seluruh jazirah Arab telah masuk Islam. Telah mendapatkan hidayah Allah. Dan Nabi meninggalkan Madinah penuh dengan para sahabat yang ahli di semua bidang keilmuan. Ahli di semua segala hal. Dan inilah yang bisa menjadi sesuatu yang harusnya kita teladani, Pak. Dalami terus kehidupan Rasulullah SAW, kehidupan beliau. Dan itu adalah merupakan teladan kita. Uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa memberi gambaran buat kita secara umum atas sirah nabawiyah. Untuk detailnya silahkan dibaca. Selalu ada banyak pelajaran dari kisah manusia terbaik ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saudara dirahmati Allah SWT, mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah berikan kita syafaat Nabi. Allah berikan kita berbahagia kelak bersama Rasul. Mudah-mudahan kita kelak dipertemukan Nabi di surga Firdaus bersama beliau. Mudah-mudahan kita diberikan kecintaan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka wa nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arzuqna hubba nabiyyik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idha syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka syafa'ata nabiyyik. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Waghfir lana innaka antal ghafurur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna muqimis salah wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.